Mari kita terus doakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan peniwaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Restorasi Pondok Daun. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah, selamat menikmati hadiratnya. Namun sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita berdoa dalam nama Yesus. Ya rabatakan aya basikina karalabatakan aya basanda. Ura bapa papa karabatakan aya basikide kararaba papa. Roh Kudus, kami mohon hadirat-Mu. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Ura batakan aya basikina kararabatakan aya basik. Penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu, dengan urapan kasih-Mu Tuhan. Lawat setiap kami jemaat-jemaat-Mu Bapa. Ya rabatakan aya basikide kararabatakan aya basik. Ura batakan aya basik. Terima kasih
Tuhan, kami bawa Gembala Pembina Bapak Insinyur Dr. Niko Nyoto Raharjo ke dalam tangan-Mu. Urabatakanai berserta keempat wakil dan juga keluarga mereka. Tuhan, kiranya perlindungan Allah sempurna dan ajaib bagi mereka Tuhan. Semakin peka dengan suara Tuhan, semakin dipenuhi dengan urapan kasih Allah. Urabatakan haralabaya lewat healing movement Tuhan yang diadakan oleh Gembala Sidang ini Bapak. Semakin banyak jiwa dibawa kepadamu Bapak. Terima kasih. Berkati juga Bapak Gembala Rayon kami, Bapak Wiweko Mulyono, kedua wakil dan juga keluarga mereka masing-masing Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas mereka. Kesehatan, kekuatan, hikmat daripada Allah Bapa tercurah atas Gembala Sidang Bapak Wiweko Tuhan. Bapak terima kasih. Berkati Tuhan pelayanan yang ada di Lipo Cikarang semakin meluas, semakin orang Bapak Karabaya Sekadiat Allah menguasai Lipo Cikarang dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga Gembala Sidang kami Bapak Riki Budianto, orang Bapak beserta istri Ibu Linda Kristiani. Orang Bapak berkati Tuhan kedua anaknya, orang Bapak Karabaya Sekeke ada roh keperkasaan. Tuhan biar perkataan Kristus dengan limpahnya berdiam di hati Pak Riki dan juga orang Bapak di pikirannya Tuhan. Setiap perkataan yang keluar dari bibirnya Bapak, ada kuasa Allah menyertai perkataan-perkataan dari Gembala ini Bapak. Berkati mereka bergandengan tangan dengan Pak Endang, Ibu Lindali, orang Bapak Bu Mita Tuhan dan juga kedua anaknya. Ya Rabatakan Arabaya Sekedede karara Bapak. Kami juga berdoa buat Pak Lim Tuhan. Ya Rabatakan Ayaba Sekedede karara Bapak Ronald Yohanes. Berkati Pak Joko, berkati Pak Edi Silabadon, supaya mereka tetap unity, mereka bersatu, selalu sepakat di dalam memajukan pekerjaan Tuhan yang ada di Grand Wisata. Di dalam nama Yesus, kiranya naungan kasih Allah menyertai ke semua mereka ya Tuhan. Orang Bapak sehingga kami boleh melihat pekerjaan Tuhan di Grand Wisata semakin hari semakin luar biasa, sebab ada lawatan Tuhan, ada jamaah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan ya Rabata karena kabayasi kena karabayasi. Ora Bapak jemaat-jemaatmu ya Tuhan. Kami rindu ya Bapak. Jemaatmu semakin hari semakin dipulihkan. Jemaatmu semakin hari semakin cinta akan Tuhan. Kiranya api Pentakosta menyambar setiap jemaat-jemaatmu Tuhan, sehingga mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan, memiliki hati yang cinta mula-mula kembali bangkitkan atas jemaat-jemaatmu ya Bapak. Sehingga ora batakan arabayasi setiap jemaat-jemaatmu semakin hari semakin berlomba untuk mencari hadirat Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan Yesus, sakarabatakan anak-anak muda, berkati tim church, berkati Tuhan Yesus guru-guru sekolah minggu dan juga anak-anak sekolah minggu, berikut pengajar-pengajarnya ya Bapak. Urapi mereka semua, sehingga setiap perkataan yang keluar dari setiap pengajar-pengajar tidak pernah kembali dengan sia-sia. Anak-anak ini membawa dampak yang luar biasa di lingkungan di mana Engkau tempatkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Engkau memberkati pekerjaanmu yang ada di Grand Wisata GBI Royon 8. Ora Bapak patakan arabayase, ora Bapak ora batakan ayabase, di mana jemaat-jemaatmu semakin hari semakin dipersiapkan untuk ora Bapak untuk menjadi pembawa berita damai sejahtera, melaksanakan amanat agung dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga memberkati Tuhan. Kami bawa bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, revival sedang terjadi di bangsa Indonesia. Revival sedang terjadi dalam nama Yesus, sebab api Pentakosta sedang menyambar bangsa Indonesia. Lawatan-Mu Tuhan, karabatakan ayabasyakedede karabapapapa. Kami boleh melihat Tuhan, pertobatan demi pertobatan semakin nyata di bangsa Indonesia ini ya Bapak. Ya Bapak, sebab firman-Mu berkata, orang Bapak dengan lutut kami akan bertelut. Orang Bapak pada rabata dengan mulut mereka akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Orang Bapak biar firman ini digenapi di bangsa Indonesia. Di dalam nama Yesus, Indonesia berseru kepada nama Tuhan. Indonesia orang Bapak bertelut di hadirat-Mu ya Bapak. Orang Bapak mengaku bahwa Engkaulah Tuhan.
Engkaulah Kristus Yesus Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apa-apa karabatakan ayah basekedede karabatakan. Kiranya api Pentakosta terus terjadi di bangsa ini. Bapak terima kasih. Kami berdoa buat SPK. Ya Rabbah, berkati Tuhan SPK besar. Tim 15 Tuhan. Orang Bapak urapi setiap kami. Urapi para peserta. Sehingga ketika mereka melaksanakan ibadah di SPK ini ya Bapak, benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bapak, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati Bapak ibadah 1, 2, dan 3. Kami boleh melihat terobosan demi terobosan, kesembuhan terjadi. Ya Rabbah, takkan Rabbah yang lemah dikuatkan, yang membutuhkan Tuhan Engkau datang sebagai penolong mereka. Bapak terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat luar biasa, selalu ada bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa dan syukur kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Mari hari ini bersama-sama kita mau persiapkan hati kita. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau berikan hidup kita, penyembahan kita, penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari bersama Bapak Ibu Saudara, kita mau fokuskan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Biar hari ini Tuhan melawat setiap kita. Tuhan melawat kita di rumah-rumah kita, dimanapun kita berada saat ini. Izinkan Tuhan menjamah setiap hatimu saudara. Kami mau datang menyembah-Mu hari ini Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama katakan, Bapakku datang menyembah-Mu. Sungguh kau hebat.
Mari hari ini saudara, kita mau nikmati Tuhan lebih lagi. Mari bersama-sama kita naikkan penyembahan kita. Dengan lembut, kita mau sembah Tuhan. Kita mau tinggikan namanya. Sebab hanya Dia yang layak terima setiap penyembahan kita. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu, sebab Engkau Allah yang kudus, Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus Allah. Yesus Tuhan. Kami sembah nama-Mu, kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau. Inilah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan Yesus yang sempurna dalam hidup kami. Engkau satu-satunya Allah yang kami andalkan. Engkau satu-satunya Allah yang kami tinggikan Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Kami naikkan penyembahan kami Tuhan. Engkaulah Allah sumber kekuatan kami. Engkaulah kota benteng kami Tuhan. Gunung batu keselamatan kami. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang siap lebih lagi memuji Tuhan, bersorak-sorai untuk Tuhan. Mari sama-sama katakan dengan saya, amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Come on. Haleluya. Mari sama-sama kita mau mengecap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Katakan bersama-sama, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati
Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau lebih lagi persiapkan hati kita. Biar hati kita, telinga kita, mata kita hanya fokus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus, setiap musim akan berlalu dalam hidup kami Tuhan. Tapi tidak pernah satu hari pun Engkau meninggalkan kami Bapa. Engkau Allah yang selalu menolong kami. Engkau Allah yang selalu menjaga hidup kami hari lebih hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan
Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal. Atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan dan berujung kita pindah-pindah gereja mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, "Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu." Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah. Di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini. Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah secara virtual, semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020, mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal, 31% dari generasi X, dan hanya 30% dari generasi milenial yang tertanam di gereja. Padahal, benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru. Dan tak jarang, benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih, dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja, hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu, apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah, perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian. Tidak dilihat orang. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah adalah karena kita sedang ditanam, maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah. Saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua, jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia, di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar sebelum bejana tersebut jadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat, proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu, mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat.
Dalam proses itulah Tuhan sedang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub. Karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu, Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub, sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel merasa sedih, tertekan, kesepian, sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ke 3 anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel, ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea, ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika Ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal, mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya kita akan bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku dan seluruh jemaat GBI Grand Wisata. Apa kabar semuanya? Tentunya kabar baik menyertai kita semuanya dalam keadaan sehat dan semangat. Di tengah-tengah pandemi ini, sungguh satu anugerah kita bisa berkumpul, bisa berjumpa kembali. Itu semua karena Tuhan. Dan saya berada di tengah-tengah Bapak Ibu, itu pun karena anugerah Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala GBI Grand Wisata, Bapak Riki yang terkasih, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Dalam kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana keluar dari kesulitan, tekanan, sakit sebagai pemenang dan tetap berpegang teguh kepada iman yang benar, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Dalam pembahasan ini, saya beri judul mengubah kesulitan menjadi kekuatan. Bapak Ibu, untuk mengubah kesulitan yang kita hadapi menjadi sebuah kekuatan, itu memang tidak mudah. Tapi Bapak Ibu bisa, karena Tuhan mampukan kita untuk itu. Bapak Ibu dimampukan untuk keluar sebagai pemenang. Dan ada rencana Tuhan di balik itu semuanya. Mari kita mulai dengan melihat kondisi kita masing-masing. Saya mulai dengan sharing kondisi saya ketika mengalami badai kehidupan, di mana di dalam fase itu sangat sulit bagi saya untuk bisa kembali bersyukur. Awalnya memang begitu, tapi puji Tuhan, hari ini saya berada di tengah-tengah Bapak Ibu, itu memang benar-benar itu karena anugerah. Sementara saya sharing, silakan Bapak Ibu dan saudaraku mendeteksi kondisi masing-masing. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk membaca Markus 4 ayat 35 sampai 41.
Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa engkau begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu, di dalam kitab Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 ini ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, hari sudah petang. Yang kedua, mengamuklah taufan yang dahsyat. Yang ketiga, ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ketika saya menerima firman ini, saya meraung-raung, saya menangis, karena pada saat itu di tengah-tengah doa bersama-sama kelompok doa, sekalipun 2-3 orang yang berdoa, tapi firman ini datang khusus sepertinya untuk saya. Ada 3 kekuatan besar yang akan menyerang saya. Waktu petang itu menunjukkan hari sudah gelap. Gelap artinya tidak bisa melihat jalan keluar. Taufan yang dahsyat, badai yang dahsyat, ombak menyembur, itu sesuatu, 3 kekuatan ini menjadi satu untuk menghancurkan kehidupan saya. Saya cerita, saya mengalami persoalan bertubi-tubi dalam pekerjaan saya. Kalau tidak dipecat, itu karena pembelaan Tuhan. Sungguh satu hari di mana di dalam pekerjaan saya itu sangat menakutkan buat saya. Dan itu bukan hanya sekali 2 kali. Ini bisa berbulan-bulan terjadi. Dan puji Tuhan, saya keluar sebagai pemenang. Belum lagi persoalan pekerjaan itu selesai. Ada satu lagi badai yang dahsyat yang menimpa kehidupan saya, yaitu kematian anak saya. Yang ketiga, dia seorang pria yang baik, yang suka menolong, yang ramah, melakukan pekerjaannya dengan maksimal, dan menjalani hidupnya itu dengan maksimal. Dia menjadi penolong dimanapun dia berada. Dan pesan yang diterima setelah kematian anak saya dari orang-orang yang melayat, mereka kehilangan. Bapak Ibu, anak saya ini meninggal di usia 22 tahun setelah wisuda.
Dia kuliah di ITB. Dia menyelesaikan dengan finishing well. Di ITB sulit masuk, tapi dia masuk tanpa tes dan keluar dengan IP yang memuaskan di atas 3. Sungguh satu kebanggaan. Anakku udah lulus. Tuhan panggil. Belum lagi kesedihan saya tentang anak saya. Ibu saya dipanggil Tuhan. Betapa hancur hati saya. Dan belum lagi sebulan yang lalu, bapak saya dipanggil Tuhan juga. Sepulang dari penguburan bapak saya pulang, saya terpapar COVID. Dan ini sangat menakutkan buat saya. Kalau saya terpapar COVID atau keluarga saya terpapar COVID, alamat dipanggil Tuhan maksudnya. Karena suami saya komorbid diabetes. Ketika saya dan suami terpapar COVID, hati saya hancur. Apakah ini yang terakhir orang-orang yang saya cintai Tuhan panggil? Apakah ini terakhir saya bertemu dengan suami saya? Apalagi ketika melihat tergeletak tidak berdaya dengan menggunakan selang oksigen, nggak bisa bangun. Saya meronta kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Dan ketika melihat suami saya bangun, dia nggak bisa bangun. Kalau bangun pun harus dipapa. Oh ya, anak saya juga terpapar COVID. Jadi kami sekeluarga terpapar COVID. Melihat itu semuanya, saya sampai tidak bisa berdoa, Bapak Ibu. Tengah malam bangun, yang ada adalah kesedihan. Kok semuanya seperti badai di tengah-tengah kehidupan saya. Datang silih berganti, bertubi-tubi. Bapak Ibu, saya ada di sini, itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan bagi saya. Saya melewati waktu-waktu itu bersama dengan Tuhan. Bagaimana mengubah kesulitan menjadi sebuah kekuatan? Inilah yang kita mau kita pelajari bersama-sama. Apakah Bapak Ibu mengalami kesulitan? Sedang menghadapi ya? Jangan takut. Yesus bangun dan menghardik lautan itu. Bagaimana mengubah kesulitan menjadi kekuatan? Mari kita baca kitab 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 9. 2 Tawarik 20 ini kita sudah mengenalnya, yaitu tentang Yosafat. Baiklah, mari kita baca bersama-sama. 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 9. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meuni. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan.
Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya?" Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, "Bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami." Mari kita mencerna firman yang telah kita baca. Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin. Yosafat menjadi takut, mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Bila satu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di rumah ini di hadapan-Mu. Bapak Ibu, satu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin. Kalau kita saat ini bisa menganalogikan satu laskar yang besar datang dari seberang, apa? COVID datang dari seberang. Bapak Ibu, bukan hanya pandemi ini saja yang masuk menjadi persoalan dalam hidup kita. Ada penyakit, ekonomi mungkin dipecat dari pekerjaan, di PHK, atau banyak hal yang kita hadapi. Satu laskar yang besar. Mari kita melihat bagaimana kesulitan yang kita hadapi ini menjadi satu kekuatan. Yang pertama, mari kita mengenali musuh-musuh kita, mengenali kesulitan, kesukaran, persoalan, apa yang sedang kita hadapi. Apakah itu musuh yang besar dan kuat? Apakah itu ketika tidak adanya kesepakatan, bahkan pemberontakan? Apakah itu pedang atau kesusahan yang hebat? Apakah itu penghukuman atau menghadapi kemarahan? Mungkin menghadapi penagih hutang juga. Apakah itu menghadapi sakit penyakit? Apakah sedang menghadapi kelaparan atau persoalan ekonomi? Atau sedang menghadapi badai seperti yang saya alami? Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita tadi belajar petang, gelap, atau gelap, badai, angin yang dahsyat, air yang bersatu.
untuk menenggelamkan perahu murid-murid Yesus dan Yesus yang di dalamnya. Kalau mereka berhasil menenggelamkan perahu itu beserta Yesus, mereka akan bersorak-sorai dan kemenangan ada di tangan mereka. Ingat Bapak, Ibu dan Saudaraku, iblis akan terus-menerus berusaha menenggelamkan perahu Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Dengan segala kekuatannya, dengan segala caranya, bahkan mereka berkolaborasi untuk menghalangi kuasa Allah bekerja dalam kehidupan Bapak, Ibu. Untuk menghalangi mujizat Allah terjadi. Bahkan menghalangi pekerjaan Allah. Dan untuk menghancurkan kita. Puji Tuhan. Yesus bangun, Yesus menghardik lautan yang ganas itu menjadi tenang, dan Yesuslah pemenangnya. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Allah kita dahsyat. Yes, Allah kita dahsyat. Allah kita pemenang. Jadi Bapak Ibu, yang pertama, mari kita mengenali kesulitan kita. Yang kita alami ini apa namanya? Mari kita memilah-milah dan mengidentifikasi persoalan kita. Kita melokalisir kondisi kita. Dengan demikian, kita mulai mengenali musuh kita. Oh, yang saya hadapi ini orang yang sedang marah dengan saya. Oh, yang saya hadapi ini. Jadi, mari kita melokalisir kejadian atau persoalan yang kita hadapi. Mari kita lanjutkan yang kedua, yaitu membangun keintiman dengan Bapa. Mari kita baca Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kepada siapa undangan Tuhan Yesus ini ditawarkan? Ketika saya membaca ayat ini, saya bilang, saya Tuhan. Saya mengalami badai yang hebat, saya capek, saya letih. Jadi undangan ini ditawarkan kepada orang-orang yang letih, lesu, dan berbeban berat, yaitu orang-orang yang sangat merasa penat sehingga sama sekali tidak berdaya karena beban hidup mereka. Tuhan akan memberi kelegaan. Bahasa Indonesia masa kini, kelegaan itu diartikan menyegarkan. Tuhan akan menyegarkan. Bukan berarti tidak ada masalah lagi, tapi jika ada masalah atau masalah itu datang kembali, maka kita bisa menangani atau menghadapi dengan cara yang lebih baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, bagaimana meresponi undangan Yesus? Supaya jiwa kita disegarkan dan kita mendapat ketenangan dan kemenangan.
Datanglah dan terimalah undangan Yesus itu dengan iman. Bereskanlah beban berat itu dengan Tuhan. Jika perlu pengampunan, mintalah pengampunan dari Tuhan. Jika perlu mengampuni orang lain, lakukanlah itu. Percayalah akan penyertaan Tuhan dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Percayalah pada Dia. Rendahkanlah diri di hadapan Tuhan untuk memikul kuk dan belajar dari Tuhan. Tentunya bersyukur dan percaya bahwa Tuhan Yesus menanggung kuk bersama-sama dengan kita. Jadi Bapak Ibu, bagaimana membangun keintiman dengan Bapa? Apa hubungannya dengan hai yang letih, lesu, dan berbeban berat? Bapak Ibu, kita mengalami persoalan ini, kita berbeban berat, kita datang kepadanya. Mari kita buka kembali kitab 2 Tawarik 20 ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar besar itu yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Dari bacaan 2 Tawarik ini, suatu yang mencekam. Mereka merasa tidak berdaya, mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Jadi Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi, 2 Tawarik mengajarkan kepada kita untuk mencari Tuhan dengan segenap keluarga, dengan istri dan anak-anak, atau dengan suami dan anak-anak. Kita membangun intim dengan Bapa. Mari kita buang semua kejahatan, termasuk mencurigai Tuhan. Kita buang itu. Jangan Bapak Ibu mencurigai Tuhan. Semua kesulitan, semua persoalan itu iblis yang buat supaya perahu kita tenggelam. Dan Yesus sudah menunjukkan bahwa Yesus menghardik. Itu membuktikan bahwa Tuhan tidak mempunyai rencana untuk menghancurkan Bapak Ibu. Jadi kita buang jauh-jauh pikiran yang mencurigai Tuhan, marah sama Tuhan, dan sebagainya. Mari kita membangun keintiman dengan Bapa melalui doa dan penyembahan. Di dalam membangun keintiman dengan Bapa, merenungkan pengorbanan dan kasih-Nya. Bukan hanya ketika waktu sendiri, Bapak Ibu, tapi yuk kita menambah waktu-waktu kita itu dengan diisi merenungkan kesabarannya menghadapi kita. Mari kita merenungkan pembelaannya. Mari kita merenungkan kebaikannya.
Dan mari kita juga merenungkan hadiah-hadiah yang diberikan kepada kita. Pemberian-pemberiannya kepada kita. Bahkan kesempatan yang diberikan Tuhan untuk memperbaiki kesalahan. Wow. Waktu-waktu kita tidak biarkan itu lewat begitu saja. Dan di dalam membangun keintiman dengan Bapa, mari kita mempercayai perkataan Bapa. Mari kita mempercayai firman Tuhan. Dengan demikian, kondisi kita ketika kita menghadapi tekanan, kita mencari Tuhan, justru tambah membangun keintiman dengan Bapa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, mengubah kesulitan menjadi kekuatan. Bagaimana ini? Mengubah kesulitan menjadi kekuatan. Bapak Ibu, menjadikan firman sebagai sumber kehidupan. Bagaimana mengubah kesulitan menjadi kekuatan? Dengan menjadikan firman itu sebagai sumber kehidupan. Oleh karena itu, membangun keintiman dengan Bapa itu penting banget. Bersama dengan keluarga anak-anak, kita membaca firman Tuhan, mendengar berita dari surga. Mari kita berakar dalam firman Tuhan. Membangun kehidupan di atas firman Tuhan. Maka kita akan semakin bertumbuh, semakin teguh. Ketika menghadapi persoalan, kini kita sudah tidak takut lagi. Karena kita mengerti bahwa di dalam keintiman dengan Bapa selalu ada jalan keluar. Karena firman Tuhan menjadi kunci persoalan kita. Di sanalah ada jalan keluar. Di sanalah Tuhan memberikan hikmat, memberikan jalan-jalan yang harus kita tempuh. Di dalam firman Tuhan itulah ada jalan-jalan keluar. Jadi, mari kita membangun kehidupan kita di atas batu karang. Dengan cara apa? Menjadikan firman Tuhan itu sebagai sumber kehidupan. Sehingga kita tidak membangun kehidupan kita di atas pasir. Yang terakhir, yang keempat, menjadi pribadi yang kuat. Mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 58. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu,
dan saudara-saudaraku yang terkasih, dengan mengenakan manusia baru, yaitu yang tidak lagi mencurigai Tuhan. Manusia baru itu yang mempercayai perkataan Tuhan dan pembelaan Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang kuat, yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ketika kita menjadi pribadi yang kuat, kita dapat berpegang teguh pada kebenaran. Dan di dalam kasih kita dapat bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Yesus. Dengan demikian, kita dapat mengubah kesulitan itu menjadi kekuatan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita siap menghadapi perubahan. Begitu menghadapi persoalan, kita tahu jalan keluarnya. Ketika kita menghadapi tekanan, kita mencari jawabannya, yaitu di kamus kehidupan. Kita bisa mengubah kesulitan menjadi kekuatan, karena kita menang dalam krisis kepercayaan kepada Allah. Kita tidak lagi mengalami krisis karena kita mempercayai perkataan Allah. Kita menang menghadap krisis otoritas. Kita menang menghadapi krisis identitas, sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran lain. Sekalipun tekanan kuat, tapi kita tidak meninggalkan identitas kita. Kita menang menghadapi tekanan. Kita menang menghadapi tuntutan. Kita menang menghadapi situasi yang sulit. Dan yang terakhir, yaitu siap dipromosikan Allah. Bagaimana Bapak Ibu siap untuk dipromosikan Allah? Mengapa semua tekanan, tuntutan, situasi yang sulit itu kita hadapi? Bapak Ibu, ini dia yang Tuhan mau di antara kita, yaitu menjadi berkat bagi lingkungan dan menolong orang lain. Jadi Bapak Ibu ketika menghadapi kesulitan, menghadapi persoalan, Bapak Ibu berhasil keluar. Tujuannya adalah Bapak Ibu bisa menolong orang lain untuk keluar dari persoalannya. Dengan cara apa? Ketemu dengan Tuhan Yesus. Kita ajarkan apa yang kita alami. Kita bersaksi kepada mereka supaya kita dapat menolong mereka keluar dari persoalannya. Dengan demikian, nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Sehingga kita tidak takut lagi menghadapi persoalan, kita tidak takut lagi menghadapi kesulitan. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita dan Tuhan memberikan kemenangan kepada kita, tujuannya supaya orang-orang lain juga mengalami kemenangan bersama dengan kita dan bersama dengan Tuhan. Wow, luar biasa. Bapak Ibu, kita adalah pemenang. Kita adalah pemenang. Karena Yesus adalah pemenang. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Firman-Mu jelas bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kami. Tuhan memberikan jalan-jalan keluar. Tuhan menginginkan kami hidup. Dan kami bersyukur. Kami
kami boleh memperoleh kemenangan bersama dengan Tuhan. Kami mengucap syukur buat contoh teladan yang Tuhan berikan lewat kehidupan-Mu Tuhan Yesus, lewat kehidupan Yosafat. Kami mengucap syukur dan kami percaya bahwa Yesus sudah menghardik ombak yang ganas itu yang akan menenggelamkan perahu kami. Kami percaya, kami keluar dari persoalan kami. Kami keluar sebagai pemenang. Kami sembuh dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan. Yang dalam tekanan kesulitan dibebaskan. Yang dalam kesulitan ekonomi, Yesus sumber kehidupan. Kami percaya Tuhan, umat-Mu di GBI Grand Wisata ini mendapatkan kemenangan, mendapatkan jalan-jalan keluar, mendapatkan hikmat, sehingga mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka memperoleh kemenangan. Mereka dicukupkan seluruh kebutuhannya. Dan jemaat-Mu ini Tuhan menjadi sehat dan kuat, menjadi pribadi yang kuat dengan membangun keintiman dengan Bapa. Kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati jemaat-Mu GBI Grand Wisata ini. Engkau memberkati Bapak Gembalanya dan seluruh pengurusnya. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan dengan berkat yang spesial di dalam nama Yesus. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang dibawa mengenal Tuhan dan keluar dari persoalannya. Mereka menjadi berani menghadapi tantangan, mereka menjadi berani menghadapi tekanan, karena Yesus ada dalam hidup kami. Yesus ada di dalam umat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian. Tuhan Yesus memberkati. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Kita mengucap syukur kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman itu jatuh di tanah hati kita yang subur, dan sebagai pelaku firman,
kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukannya. Dan sebelum mendengarkan beberapa pengumuman, mari kita persiapkan untuk persembahan kita akan memberi yang terbaik. Dan untuk itu, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur. Saatnya kami akan membawa persembahan, dan biarlah persembahan ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu, melalui gerejamu di tempat ini, GBI Grand Wisata Rayon 8, setiap tangan-tangan yang mengelola, bahkan penggunaannya semua untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kelebaran kerajaan surga, dan biarlah kami percaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan, dan kami percaya setiap penggunaannya tepat sasaran untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberi. Amin. Untuk persembahan, Bapak Ibu bisa transfer ke rekening yang tertera di layar Bapak Ibu semuanya. Dan ada beberapa pengumuman yang bisa disampaikan. Yang pertama, kami mengundang bagi Bapak Ibu semuanya untuk hadir pada Menara Doa setiap hari Selasa pukul 7 malam. Bersama-sama kita naik ke Menara Doa hari Selasa pukul 7 malam. Kemudian hari Kamis pukul 10:30 siang, kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama berdoa di dalam rumah doa. Setiap pergumulan, setiap apapun permasalahan kehidupan kita, mari kita doakan bersama-sama di dalam rumah doa pukul 10:30 siang hari Kamis. Kemudian bagi para pria, jangan lupa setiap pukul 5 pagi hari Sabtu, kita bersama-sama untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan di dalam doa fajar setiap hari Sabtu pukul 5 pagi. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan baptisan, kul, penyerahan anak, BP2N, atau bimbingan pra dan pasca nikah, silahkan hubungi sekretariat di nomor yang tertera di layar Bapak Ibu semuanya. Dan untuk minggu depan adalah minggu pertama di bulan Oktober. Ibadah raya akan disertai dengan persepuluhan dan perjamuan kudus. Persiapkan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang baru pertama kali bergabung di dalam ibadah raya online GBI Grand Wisata Rayon 8, kami menyampaikan selamat datang dan selamat bergabung. Dan jika membutuhkan pelayanan dan informasi lebih lanjut, silakan hubungi sekretariat di nomor yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian pengumuman hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.